Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Riza. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah biologi laut yang dibimbing oleh Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Tugas ini merupakan ringkasan webinar yang berjudul Dance of Water Ocean Current, atau bisa dibilang pergerakan arus air laut. Jadi pergerakan yang terjadi di lautan itu dia ada 3. Yang pertama ada gelombang, yang kedua ada air pasang surut, dan yang ketiga ada aliran atau arus. Nah, jadi arus di lautan itu dia seperti aliran di sungai, di mana volume air yang teratur dalam jalur dan arah tertentu disebut sebagai aliran kohesif. Aliran di lautan dia horizontal dan juga vertikal. Nah, jadi apa yang membuat air di lautan itu bisa bergerak? Jadi di sini ada hal-hal utama yang menyebabkan arus di lautan itu bisa bergerak ataupun air di lautan itu bergerak. Yang pertama itu ada suhu, terus ada angin, gravitasi, dan juga kekuatan Coriolis. Nah, selanjutnya ada lapisan di lautan. Jadi, lapisan di lautan itu dia ada 3. Yang pertama ada lapisan campuran, yang kedua ada termoklin, dan juga ada air permukaan dalam. Jadi, lapisan di lautan ini dia dipengaruhi oleh suhu. Jadi, jika adanya suhu, maka akan ada lapisan di lautan. Dan juga lapisan di lautan ini disebabkan juga oleh sinar matahari, di mana lapisan itu berada di permukaan laut. Apabila pemanasan dan juga pendinginan di bumi ini tidak seimbang, maka akan terjadinya rotasi di daratan. Jadi arus air laut itu ada 2. Yang pertama ada arus permukaan, yang kedua ada arus permukaan dalam. Jadi arus permukaan itu dia di atas 400 meter di lautan, atau sekitar 10% di seluruh lautan. Jadi arus permukaan itu dia hanya ada 10% di lautan. Sedangkan arus permukaan dalam itu dia di bawah 400 meter di lautan, atau sekitar 90% di seluruh lautan. Selanjutnya ada sistem arus berskala global. Apabila terjadinya sistem arus berskala global ini, maka akan mengangkut nutrisi karbon dioksida. Kenapa arus atau aliran air laut itu penting untuk terjadi? Karena dengan adanya arus di lautan itu, maka akan memungkinkan pembuahan eksternal, membawa oksigen dan nutrisi seperti yang saya bilang tadi di awal, membawa nutrisi karbon dioksida. Selanjutnya akan membawa polutan atau limbah. Jadi maksudnya di sini apabila sebuah lautan itu banyak limbah-limbah atau sampah-sampah yang dibuang sembarangan ke dalam laut, maka dengan adanya arus di lautan itu, maka sampah tersebut akan dibawa dari permukaan dalam, akan dibawa ke permukaan. Jadi nantinya penduduk sekitar lautan itu bisa bekerja sama untuk membersihkan sampah-sampah yang telah dibawa tadi. Nah, dengan begitu lautan di tempat tersebut akan selalu terjaga keindahannya. Selanjutnya dengan adanya arus di lautan itu juga akan membawa transportasi cuaca ataupun iklim yang akan mempengaruhi panas. Selanjutnya ada ekosistem. Di sini ekosistem juga berperan dalam terjadinya arus di sebuah lautan itu, karena dengan adanya ekosistem ini akan adanya ketersediaan nutrisi yang cukup, pengangkutan telur dan juga larva di suatu area pembibitan, dan juga distribusi dan juga kelimpahan biota di lautan tersebut. Selanjutnya ada perikanan. Jika kita membahas sebuah lautan itu pastinya tidak jauh dari yang namanya perikanan.
karena perikanan ini adalah suatu bagian dari kelautan. Jadi apabila perikanan ini sering terjadi, di mana arus yang berbeda itu bertemu, dengan bertemunya arus yang berbeda ini akan menyediakan suatu tempat yang subur di tepi laut. Ini sangat berguna untuk kehidupan laut itu sendiri, misalnya seperti biota-biota yang ada di laut tersebut. Jadi arus lautan yang paling dikenal itu ada 7. Yang pertama ada arus teluk, yang kedua ada arus labrador, yang ketiga ada arus ekuator utara, yang keempat ada arus ekuator selatan, yang kelima ada arus Kuroshio, yang keenam ada arus Alaska, dan yang terakhir ada arus California. Apabila arus di sebuah lautan itu terjadinya lambat, maka fiksasi karbon akan juga lebih sedikit. Nah, dengan kekurangan nutrisi ini, maka nutrisi yang kurang ini akan dibawa ke garis lintang yang lebih indah. Sekian, hanya ini yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya di sini juga masih belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.